dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bait kedua, hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Bait ketiga, haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus memelihara kami dan melindungi kami. Istimewanya di mana Tuhan menjaga kami dari malam yang gelap dan hingga pada pagi yang indah ini. Bahkan Tuhan mengantar kami di tempat ini untuk berbakti kepada Tuhan. Kami berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang dalam perjalanan, Tuhan yang menyertai mereka, biar mereka tiba bersama-sama di tempat ini untuk beribadah dengan kami. Biarlah kami semua beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, dan ibadah ini boleh berlangsung dengan baik, dengan sopan dan teratur dari awal hingga pada akhirnya. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kita akan membaca dan mendengarkan ke-10 firman Tuhan. Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian bunyi ke-10 firman Tuhan. Kiranya ke-10 firman ini menjadi pedoman di dalam hidup kita, sehingga kita hidup sesuai dengan hukum Tuhan sebagai orang percaya. Mari kita meresponi ke-10 firman ini dengan menaikkan pujian GGRI 166 di muka Tuhan Yesus. Kedua, di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Bukan kerinduanku di muka Tuhan. Bait ketiga. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan. Bait keempat. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita meminta pertolongan Tuhan, pencerahan Roh Kudus, dan doa penghapusan dosa. Kita berdoa. Allah kami yang kudus, Allah kami yang suci, Allah yang tak tertandingi, Allah yang maha mulia. Tuhan, kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami gemetar karena dosa-dosa kami. Kami takut dan kami tidak berpengharapan. Kami tidak memiliki hidup apapun. Kami tidak memiliki masa depan yang terang. Kami sesungguhnya binasa karena dosa dan pelanggaran kami. Karena itu Tuhan, kami datang di hadapan bukan membawa jasa kami, bukan membawa kelayakan kami, tetapi perkenanan Kristus yang telah menebus kami di dalam pengorbanannya yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan yang memandang kami di dalam seluruh kesempurnaan Kristus, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Seluruh kesalahan dan kebejatan kami tidak Engkau ingat-ingat ya Tuhan. Tetapi karena Kristus, Engkau melupakan dan Engkau boleh menghibur kami dengan keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Tuhan, biarlah kami semua di dalam kebaktian ini sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dengan Roh-Mu yang kudus, membuka hati dan pikiran kami, mencerahkan kami, dan biarlah kami semua mendengar serta mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus menerangi hidup kami, menjadi pedoman hidup kami, menjadi standar hidup kami yang satu-satunya. Dan biarlah firman-Mu bersama-sama dengan kami untuk menaklukkan seluruh godaan dan tantangan
tawaran daripada dunia ini. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu, Pendeta MYM yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan yang terus memberi hikmat, kebijaksanaan, dan penyampaian firman yang murni, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tertulis di dalam kitab suci-Mu. Tuhan berkati kami, jauhkan iblis yang terus mengganggu kami, yang ingin merebut firman-Mu dari hati kami. Biarlah Roh-Mu yang bertahta dalam hidup kami, Roh-Mu yang kudus, menantang dan menjauhkan seluruh godaan dan gangguan dari iblis, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan nama iblis dihina dalam persekutuan ini. Berkati kami, ini kami Tuhan, dan lindungi ibadah kami pada hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan puji-pujian kita. Mari kita menaikkan pujian Mazmur yang pertama. Mazmur 1, bahagialah. Jalannya tak ikut orang fasik dunia, tidak berdiri berteman pendosa, dan tidak duduk di tengah pengolok, tetapi siang malam pun gemar Taurat Tuhan yang kekal Bait kedua. Bagaikan pohon pertumbuhannya tertanam pada sungai kurnia, berbuah baik terus sepanjang umur. Daunnya tak layu, ia selalu subur. Berkat surgawi mengiringinya, tetap berhasil karya tangannya. Sekali lagi kita menaikkan pujian dari pujian GGRI, dihapuskan dosaku, dari 173. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bait kedua. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah
Bait ketiga. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Bait keempat. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita. Ada dua teks yang akan kita renungkan bersama pada kebaktian hari ini. Yang pertama dari kitab Titus, pasal yang ketiga, ayat keempat sampai ayat yang ketujuh. Titus pasal 3, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Dan kitab yang kedua nanti adalah Yohanes 14, ayat 16 sampai 17. Yohanes 14, ayat 16 dan 17. Kita akan membaca yang pertama dari Titus pasal 3 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita akan membaca kitab yang kedua dari Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Begini bunyinya, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita menaikkan satu pujian GGRI 62, Sabdamu Abadi. Bapak Ibu sekalian silakan berdiri. Abadi suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bait kedua. Di tanganmu terduga, sungguh memberkati, yang membuka hati. Bait keenam. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kepada hambanya saya persilakan.
Baik, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berikan kami pencerahan, dan kiranya firman Tuhan ini boleh memimpin kehidupan kami, boleh membersihkan kami dari segala kejahatan dan dosa-dosa kami, dan boleh terus mengarahkan kehidupan kami menjadi kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa si jahat, kuasa setan yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan singkirkan dari tempat ini sehingga kami boleh mempunyai konsentrasi yang baik untuk mendengarkan seluruh pembahasan firman Tuhan dari atas mimbar ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini saya akan berkhotbah mengenai pekerjaan Roh Kudus. Tadi sudah dibacakan bagian-bagian Alkitab, saudara, bagaimana Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi pekerjaan Roh Kudus sebetulnya sangat-sangat luas, ya, sangat-sangat lengkap, sangat-sangat komprehensif, ya. Roh Kudus sangat-sangat kaya pekerjaannya. Tapi hari ini saya hanya akan membahas 4 macam saja pekerjaan daripada Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau mendengar istilah Roh Kudus, itu berarti bahwa kita membicarakan pribadi ketiga Allah Tritunggal, ya. Pribadi pertama adalah Bapa, pribadi kedua adalah Anak, dan pribadi ketiga adalah Roh Kudus, ya. Bapa yang merencanakan keselamatan. Tadi malam kita berbicara di dalam persekutuan rumah tangga, kita berbicara mengenai takdir atau predestinasi, ya. Takdir bukan dalam pengertian agama lain atau orang-orang di luar Kristen, tapi takdir atau predestinasi di dalam pengertian Kristen, saudara, ya. Nah, Allah Bapa yang mentakdirkan atau mempredestinasikan keselamatan kita. Efesus 1 ayat 4 mengatakan kita ini dipilih di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah Bapa yang merencanakan, Allah Bapa yang menentukan sejak semula bahwa kita selamat dan mendapat bagian dari keuntungan atau manfaat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Lalu Anak itu adalah yang menggenapi rencana Bapa tadi. Anak itu yang diutus ke dalam dunia, lalu mati di atas kayu salib, ya. Lebih tepatnya hidup taat dari lahir sampai mati untuk mengklaim hidup kekal bagi kita. Lalu mati di atas kayu salib untuk membereskan dosa-dosa kita, ya. Tadi ada lagu, ya. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Maksudnya kematian Yesus di atas kayu salib itu membereskan penghukuman kita karena dosa. Jadi kita tidak dihukum lagi oleh Tuhan. Karena hukuman itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya. Nah, saudara-saudara, itu pekerjaan sang Anak, ya. Setelah sang Anak selesai mengerjakan pekerjaannya, maka setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya, sang Anak naik ke surga, maka Roh Kudus diutus untuk mengaplikasikan karya keselamatan itu. Artinya apa? Roh Kudus yang mencari orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dipredestinasikan untuk selamat tadi. Lalu Roh Kudus mencari mereka, bekerja dalam hati mereka, membuat mereka percaya oleh firman Allah. Karena iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman. Itu Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, lalu membawa kita percaya kepada Kristus, menerima sang Anak sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dari sang Anak dibawa kepada Bapa. Itu pekerjaan Allah Trinitas, ya, di dalam hal keselamatan. Jadi kalau kita bicara Roh Kudus, kita bicara pribadi ketiga Allah Tritunggal, ya, pribadi yang agung. Namanya roh berarti tidak kelihatan, tidak mempunyai wujud materi, ya. Jadi kalau ada orang nanti kesaksian, saya melihat Roh Kudus begini, itu jelas kesaksian yang tidak benar, ya. Kalau saudara membaca Alkitab, Roh Kudus kadang-kadang muncul dalam berupa gambaran-gambaran atau
dalam hal penampakan ya. Kalau pada saat Pentakosta dikatakan seperti lidah-lidah api ya, yang turun ke atas orang-orang yang berkumpul di Yerusalem, termasuk para rasul. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus digambarkan seperti apa? Burung merpati. Itu hanya penampakan saja, tapi bukan wujud sesungguhnya daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bersifat roh, tidak bersifat materi. Jadi yang namanya roh tidak kelihatan. Ilustrasi yang Tuhan berikan kepada kita dengan sangat-sangat dengan sangat-sangat bagus sekali adalah mengenai angin ya. Angin itu saudara bisa dilihat enggak? Enggak bisa. Saudara bisa tahu warnanya? Tidak. Oh, ada baunya Pak Pendeta. Bukan bau angin itu. Kalau gas saudara di rumah ya, gas buat masak itu bocor, itu baunya gas, bukan bau angin itu ya. Kalau ada orang kentut, wah angin bau kentut ya, bukan kentutnya, bukan anginnya yang bau kentut saudara. Angin itu tidak berbau, tidak berwarna, tidak ada bentuk, kita tidak bisa lihat ya, tidak kelihatan. Walaupun tetap angin itu sifatnya materi, tapi tidak kelihatan. Nah sebetulnya ini penggambaran yang sangat bagus sekali mengenai roh atau dunia rohani yang tidak kelihatan saudara. Itu sebabnya dalam Alkitab saudara, kalau saudara mempelajari istilah roh juga itu berarti angin itu ya. Kalau saudara membaca maksud saya kalau saudara mempelajari istilah aslinya, misalnya ruach dalam bahasa Ibrani, pneuma dalam bahasa Yunani, itu juga maksudnya bisa berarti angin itu. Ya. Ini betul-betul merupakan satu ilustrasi yang sangat bagus untuk kita boleh memahami dunia roh itu seperti apa saudara ya. Jadi Roh Kudus, ada roh tidak kelihatan, tidak berupa materi, lalu ada istilah kudus, artinya suci, kudus, tersendiri, unik. Ya, secara moral itu bersih, ya, tidak ada cacat sedikit pun. Ya, Roh Kudus. Arti kekudusan Tuhan itu artinya Tuhan itu tersendiri. Tuhan itu unik. Tuhan itu tidak sama dengan ciptaan ya. Tuhan itu mempunyai sesuatu integritas yang tidak mungkin makhluk ciptaan ini boleh menyamainya. Itu pengertian kudus ya. Jadi betul-betul Tuhan adalah Tuhan yang terpisah dalam pengertian bahwa dia adalah Allah yang tidak ada duanya, tidak ada yang sama dengan dia di dalam ciptaan saudara. Jadi Roh Kudus berarti adalah roh yang suci, yang unik, yang tersendiri, yang tidak mungkin sama dengan ciptaan ya. Secara moral sangat-sangat berintegritas, sangat-sangat bersih dan tidak ada cacat sedikit pun. Nah, kalau saudara membaca Alkitab, ya, Roh Kudus ini sebetulnya pekerjaannya bukan hanya dalam hal keselamatan, yang mencari orang-orang pilihan Allah lalu bekerja dalam hati mereka, membuat mereka percaya oleh firman Allah, bukan hanya itu. Kalau saudara membaca kitab Kejadian, bahkan mulai dari ayat 2 saja, Kejadian pasal 1 ayat 2, di situ Roh Kudus sudah terlihat bagaimana bekerja. Saya membaca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Istilah Allah di sana itu secara khusus dirujukkan kepada Allah Bapa ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan baik-baik, ada istilah roh Allah di situ. Itu Roh Kudus. Roh Kudus itu melayang-layang di atas permukaan air. Maksudnya apa? Dia sedang menjadikan aktual. Dia sedang menjadikan real apa yang diciptakan oleh Allah Bapa. Jadi Allah Bapa mencipta, kalau saudara membaca ayat 3, Allah Bapa mencipta melalui Sang Firman ya. Ayat ketiga dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan seterusnya. Saudara nanti akan membaca seterusnya, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Jadi Allah Bapa mencipta melalui Sang Firman atau Sang Anak yang kemudian kita kenal sebagai Tuhan Yesus.
Nah, apa yang Allah Bapa ciptakan melalui Sang Firman itu terjadi, menjadi aktual, menjadi real di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Itu sebabnya ayat 2 di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, sedang menjadikan aktual, real apa yang dicipta Allah Bapa melalui firman. Ya, itu cara kerja Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara, dalam penciptaan Roh Kudus ada di sana. Dia berkarya. Jadi penciptaan itu karya Allah Tritunggal. Allah Bapa berfirman. Firman itu siapa? Yesus, ya, Sang Firman. Dan semua yang diciptakan Allah Bapa melalui firman jadi di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Ya, seperti itu. Jadi Roh Kudus bekerja di dalam hal penciptaan alam semesta ini, penciptaan manusia, penciptaan segala sesuatu. Dia adalah roh yang menciptakan. Bapa adalah Bapa yang menciptakan, firman adalah firman yang menciptakan, dan Roh Kudus adalah roh yang menciptakan. Ya. Itu pertama, saudara. Lalu yang kedua, sudah dibacakan ayatnya tadi dalam Titus, ya. Titus pasal yang ketiga, ayat 4-7, ya. Saya akan kembali membacakan, saudara. Ya. Titus 3 ayat 4-7, ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kalau saudara memperhatikan ayat yang kelima, di situ dikatakan, saya membaca di bagian yang terakhir, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pembaharuan kita, kelahiran baru kita, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi dalam hal keselamatan, saudara, kalau dalam hal perencanaan, ya, dalam hal keselamatan kita, ya, dalam hal perencanaan Allah Bapa dulu. Allah Bapa yang mentakdirkan, mempredestinasikan, menetapkan, mendekritkan bahwa si A adalah milik Kristus, si B, ya. Kalau saya boleh sebut nama-nama di sini, saudara Jeffrey, gitu ya. Bapak Immanuel, gitu ya, seperti itu. Bapak Warsito, gitu. Ya, Pak Parjo, gitu ya. Itu milik Kristus. Itu sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum kita lahir. Sudah didekritkan oleh Sang Dalang Agung yang namanya Allah Bapa. Itu adalah pekerjaan khusus Allah Bapa, keunikan karya Allah Bapa. Dan apa yang didekritkan Allah Bapa ini, itu kemudian menjadi bagian dari karya penyelamatan Sang Anak, yaitu Tuhan Yesus. Maka kalau saudara, mungkin saya membaca kembali, ya, ayat yang saya baca tadi malam dalam PA rumah tangga, ya. Efesus 1 ayat yang keempat, ya. Saudara yang membawa Alkitab silakan membuka Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia, ini Dia maksudnya Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca dari ayat ketiga dikatakan di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, di dalam Kristus, ya. Lalu ayat yang keempat, sebab di dalam Dia, berarti maksudnya di dalam Kristus atau di dalam Tuhan Yesus, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah Bapa memilih kita, orang-orang yang selamat, itu di dalam Tuhan Yesus. Jadi apa yang dipredestinasikan Allah Bapa untuk selamat, maksud saya siapa yang dipredestinasikan Allah Bapa untuk selamat, itu kemudian menjadi bagian di dalam Yesus Kristus, menjadi milik Kristus. Maka kita dipredestinasikan untuk selamat oleh Allah Bapa, lalu kemudian kita dijadikan milik Kristus,
berada dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Kristus. Ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita berada di dalam Kristus dan ketika kita direncanakan, didekretkan oleh Allah Bapa untuk selamat, tapi kita belum ada, belum lahir. Belum lahir kan? Begitu kita lahir sudah jadi orang berdosa. Karena kita menerima dosa warisan dari Adam. Ya. Adam wakil kita di Taman Eden, dia jatuh, maka seluruh keturunannya baik laki-laki maupun perempuan, tidak peduli rasnya apa, sukunya apa, kulit putih, kulit hitam, ya, bule atau orang Asia, semua itu lahir dalam keadaan status berdosa. Ya, karena kita berdosa di dalam Adam. Adam jatuh, kita semua ikut jatuh. Maka orang dengan status berdosa tidak perlu dilatih berdosa. Jadi jangan kita berpikir ya, mengapa anak-anak kita kemudian menipu? Mengapa anak-anak kita kemudian menjadi orang berdosa ya, melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kejahatan-kejahatan begitu. Oh, karena ikut lingkungan, tetangga kiri kanannya jelek, maka anak saya terpengaruh lalu dia ikut jelek. Salah. Orang berdosa yang lahir tidak perlu diajari untuk berbuat dosa. Nanti kalau dia sudah besar, dia berbuat dosa sendiri. Tidak percaya? Coba nanti siapa pasangan muda di sini yang mau melahirkan anak, taruh di tempat yang nggak ada orang anaknya. Ya, taruh aja di sana. Ya. Dan saudara, ya tentu kalau taruh saja ya mati nanti ya. Ya, pokoknya kunjungi untuk kasih makan aja ya. Nggak usah ajari dia berbuat salah atau menipu atau apapun. Diam aja gitu. Nanti setelah dia besar, dia berbuat dosa sendiri. Kenapa bisa berbuat dosa sendiri? Karena memang statusnya status berdosa. Ya. Jadi saudara, tidak perlu diajari. Manusia berdosa, nanti kalau sudah besar berbuat dosa sendiri. Masakan seorang pendeta seperti saya, ketika anak saya lahir ya, waktu dia sudah mulai belajar ngomong, pertama kali saya ajar dia untuk tipu orang. Kan tidak mungkin ya. Ya, kamu dulu siapa yang ajar untuk menipu pertama kali? Saya apa tidak? Atau belajar nipu sendiri? Belajar nipu sendiri, tidak mungkin saya ngajari dia nipu. Ya. Jadi saudara, orang berdosa pasti orang dengan status berdosa, dosa warisan dari Adam pasti berbuat dosa ketika dia sudah bisa melakukan dosa. Ya. Karena statusnya sudah berdosa. Nah, ketika kita lahir dengan status seperti itu, kita tidak mengenal Tuhan. Kita hidup dalam dosa. Bagaimana caranya kita mendapat bagian di dalam keselamatan Tuhan Yesus? Inilah pekerjaan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang mencari kita, lalu masuk ke dalam kehidupan kita, masuk ke dalam hati kita, memberikan benih hidup rohani, memperdengarkan firman Tuhan, membawa kita kepada berita Injil, tidak mungkin kita percaya. Jadi saudara, kalau saudara dengar di dalam gereja-gereja karismatik tertentu, ada pendeta yang berkata, siapa mau dibaptis Roh Kudus? Mau terima Roh Kudus? Gitu ya. Lalu jemaatnya geblak ke belakang ya. Ya, ada yang kelepak-kelepak gini. Ada yang segera berapa. Itu pasti bohong itu. Itu pasti omong kosong, saudara. Karena Roh Kudus itu bukan pekerjaan pendeta, bukan pendeta yang memberikan. Hebat sekali kalau saya bisa memberikan Roh Kudus kepada saudara. Berarti Roh Kudus bisa saya perintah-perintah. Betul ya? Bisa saya perintah-perintah. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Trinitas, Roh yang suci, yang agung, yang sangat mulia. Bagaimana mungkin saya perintah masuk ke dalam Bapak Warsito begitu? Tidak mungkin, saudara. Ini adalah kekacauan di dalam gereja ya. Itu dalam gereja-gereja karismatik tertentu itu pendeta-pendeta banyak sekali jemaatnya, tapi tiap kali kebaktian dia mulai tiup-tiup jemaatnya lalu geblak ke belakang lalu mulai tidak sadarkan diri ya. Inilah kekacauan yang luar biasa, saudara. Dan inilah penghujatan terhadap Roh Kudus. Penghinaan terhadap Roh Kudus. Saudara-saudara, itu bukan tugas pendeta. Tapi saudara, sebelum saudara percaya, sebelum saudara-saudara menerima Tuhan Yesus,
itu Roh Kudus sudah bekerja lebih dahulu dalam hati saudara. Kalau tidak demikian, tidak mungkin kita percaya. Jadi urut-urutannya perhatikan baik-baik. Bukan percaya dulu baru Roh Kudus masuk, itu salah. Tapi Roh Kudus masuk dulu membuat kita percaya. Itu yang benar. Roh Kudus bekerja dulu dalam hati kita. Roh Kudus mempengaruhi pikiran kita dulu. Ya, sehingga kita memikirkan, saya ini ternyata bejat. Saya ini ternyata rusak. Oh, saya butuh Tuhan Yesus. Itu Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Roh Kudus yang sama yang membawa kita kepada berita Injil. Ya, mendengarkan berita Injil macam-macam, mendengarkan khotbah di YouTube, mendengarkan khotbah di gereja, ya. Mungkin jalan-jalan ke rumah orang, lalu dengar lagu rohani di situ, ya, tentang Yesus Tuhan Juru Selamat. Roh Kudus bisa bekerja, saudara, dengan cara seperti itu untuk kemudian membawa kita kepada berita Injil. Setelah mendengarkan berita Injil, diperdengarkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, maka iman timbul. Itu sebabnya Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi Roh Kudus lebih dahulu bekerja, lalu membuat kita percaya. Bukan dibalik, percaya dulu baru kamu dibaptis Roh Kudus. Ini ajaran yang kacau. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, tidak mungkin saudara percaya. Saya tadi malam berbicara Adam di Taman Eden, bagaimana ketika Tuhan mencari mereka melarikan diri dari hadapan Tuhan. Mereka pikir mereka bisa menutupi dosa mereka sendiri. Ketelanjangan yang memalukan, mereka bisa tutup dengan daun-daunan. Itu omong kosong semua. Tapi cara Tuhan jauh lebih tetap, jauh lebih baik, ya. Harus membunuh hewan, dan saya yakin itu pasti domba, diambil kulitnya, lalu menutupi ketelanjangan mereka. Ini nanti menjadi semacam tipe daripada anak domba Allah yang agung, yaitu Tuhan Yesus, yang menghapuskan dosa-dosa kita. Saudara, ini cara Tuhan. Kalau cara manusia pakai cawat daun. Dipanggil Tuhan, Adam, di manakah engkau? Dia lari sembunyi, saudara. Dan kecenderungan kita semua seperti itu, saudara. Saudara, ada tidak orang korupsi? Setelah korupsi begitu, lalu mesem-mesem datang ke KPK gitu, ya. Pak, tangkap saya, Pak. Pakaikan saya baju oranye, Pak. Saya sudah korupsi. Tidak ada. Itu apa ya? MBG, ya, itu dikorupsi kan? Ada satu orang itu berkata, bahkan berani dia berkata, bawa Al-Quran gitu, ya. Saya bersumpah gitu, ya. Tapi kemudian akhirnya ditangkap KPK, saudara. Berani sekali, saudara. Orang berdosa seperti itu, tidak ada yang mengaku dosa. Kita pun sama, saudara. Kita tidak punya kelebihan apa-apa. Sama dengan semua orang lain. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, tidak mungkin kita mengaku dosa. Tidak mungkin kita berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku adalah orang berdosa, ampuni saya. Hanya pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita seperti itu. Jadi puji Tuhan, saudara, kalau kita bisa mengaku dosa, kalau kita bisa berkata, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Kalau kita bisa berkata, Tuhan, terima kasih aku menjadi anak-Mu, ya, yang Engkau sudah tebus, ya. Terima kasih atas kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada saya sebagai anak-anak Allah. Itu anugerah luar biasa, saudara. Itulah sebetulnya harta kita yang paling berharga. Bagaimana kita mengenal Kristus, bagaimana Kristus hidup dalam diri kita, bagaimana Roh Kudus bersama-sama dengan kita, ya. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus dalam hal keselamatan. Jadi kalau urutannya mulai dari rencana Allah atau dekrit Allah, Bapa dulu mendekritkan, lalu Anak kemudian menggenapi dekrit Allah Bapa, lalu kemudian Roh Kudus mengaplikasikan keselamatan. Tapi kalau dimulai dari kehidupan kita, Roh Kudus lebih dahulu bekerja. Roh Kudus lebih dahulu bekerja memberikan iman kepada kita melalui pemberitaan Injil, ya. Bekerja dalam hati kita, memberikan kepada kita kelahiran baru. Lalu setelah kita percaya, lalu kemudian kita dibawa percaya kepada Yesus Kristus. Jadi dari Roh Kudus dibawa kepada Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus dibawa kepada Allah Bapa. Kalau secara praktis urutannya terbalik. Kalau secara dekrit Allah, Bapa dulu, baru Yesus Kristus, baru Roh Kudus. Tapi kalau secara praktis dalam kehidupan kita, Roh Kudus dulu dibawa kepada Yesus, dibawa kepada Bapa. Ya. Jelas, ya? Sangat clear, ya?
Nah, saudara, mari kita lanjut sekarang pekerjaan Roh Kudus di dalam hal kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Saya membaca sekarang ayat yang sudah dibacakan tadi, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus kepada kita, dan Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Ya, ayat 17 mengatakan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, maksudnya Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya perlu menjelaskan satu hal. Ketika Alkitab berkata Tuhan Yesus minta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus kepada kita, itu tidak berarti bahwa sebelum Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus, lalu Roh Kudus tidak ada di dalam dunia. Bukan itu pengertiannya. Kalau Roh Kudus adalah Roh Allah, maka Roh Kudus maha hadir. Di dalam Perjanjian Lama, bahkan saat penciptaan tadi kita lihat di situ ada Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus itu selalu ada dan hadir di mana-mana. Tapi apa maksudnya di sini Tuhan Yesus itu meminta kepada Bapa lalu memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, dan nanti itu realisasinya terjadi pada saat Pentakosta, ya, pada saat Pentakosta. Apa maksudnya itu? Apakah sebelum Yesus mengutus Roh Kudus tidak ada dalam dunia? Bukan, Roh Kudus sudah ada. Tapi Roh Kudus melaksanakan pekerjaannya secara umum. Ya, memprovidensi segala sesuatu. Menopang segala sesuatu bersama-sama dengan Bapa dan Anak. Ya. Jadi Roh Kudus ada. Saudara juga jangan berpikir bahwa di dalam diri orang-orang tidak percaya tidak ada Roh Kudus. Seluruh dunia tidak ada tempat di mana Roh Kudus tidak ada. Jadi dalam diri orang tidak percaya ada Roh Kudus di situ, ada. Justru Roh Kuduslah yang menopang mereka secara umum sehingga mereka tidak ambruk. Dunia ini tidak ambruk, ya. Planet-planet tidak tabrakan satu dengan yang lainnya karena ada Roh Kudus yang memprovidensi, menopang segala sesuatu bersama-sama dengan Bapa dan Anak. Jadi Roh Kudus adalah Roh yang maha hadir di mana-mana, sekaligus Roh yang transenden melampaui segala ciptaan. Tapi yang dimaksud Tuhan Yesus apa di sini? Meminta kepada Bapa untuk mengirim Roh Kudus. Ini maksudnya khusus dalam hal agar Roh Kudus itu melanjutkan karya keselamatan yang sudah dikerjakan Kristus. Saya sudah jelaskan tadi, mengaplikasikan keselamatan, dan Roh Kudus secara khusus berdiam dalam diri kita, di mana diamnya Roh Kudus di dalam diri kita berbeda dengan kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang tidak percaya. Di dalam diri orang tidak percaya Roh Kudus hadir, tapi mereka tidak sadar, mereka tidak tahu, bahkan mereka menolak. Tapi Roh Kudus tidak bisa ditolak karena Dia adalah Allah maha hadir. Roh Kudus hadir dalam diri orang tidak percaya, tapi mereka tidak tahu, mereka tidak sadar, dan mereka tidak percaya. Tapi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah kehadiran yang khusus. Dia berdiam di dalam diri kita dan kita sadar kita adalah milik Kristus. Kita sadar bahwa kita adalah bait daripada Roh Allah atau Roh Kudus. Ya, kita mempunyai kesadaran seperti itu, dan ketika Roh Kudus diam di dalam diri kita, bagaimana Dia menuntun kita, bagaimana Dia memperhatikan kita, saudara, kita mempunyai kesadaran semacam itu. Walaupun kesadaran tiap orang percaya itu tingkatannya berbeda, tapi kita mempunyai kesadaran seperti itu, saudara.
Nah, mungkin saudara merenung ya, kapan saya sadar ya kalau Roh Kudus ada bersama saya? Ya. Kapan saudara? Ada yang tahu tidak kapan sadar Roh Kudus bersama-sama saudara? Atau jangan-jangan Roh Kudus tidak bersama-sama dengan saudara? Ya. Itu buktinya bukan saudara merasakan Roh Kudus seperti model karismatik. Kalau model karismatik saudara, saya bisa tanya kepada saudara, waktu masuk dari pintu depan tadi, rasa bulu kuduk berdiri tidak? Rasa roh hadir tidak? Ya, sambil pendeta yang berbisik-bisik untuk menimbulkan satu nuansa atau suasana yang magis gitu ya. Ya, magis gitu ya. Rasa tidak tadi, Roh Kudus masuk. Bulu kuduk berdiri tidak di situ tadi. Wah, jemaatnya mulai nangis-nangis gitu ya. Bukan itu saudara. Tapi kalau saudara menyebut nama Yesus dalam kehidupan saudara, Tuhan Yesus, pagi ini saya mau kerja, pimpin saya Tuhan Yesus. Itu bukti Roh Kudus hadir dalam diri saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus yang membuka mulut saudara, menyandarkan diri kepada Tuhan Yesus. Ketika saya berkhotbah pagi hari ini dengan hikmat, dengan semangat, ya, menyampaikan firman Tuhan dengan berani, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini bersama-sama dengan saya. Dia memimpin saya. Ya. Jadi tidak usah ragu saudara ya. Saudara percaya Tuhan Yesus tidak? Percaya. Kalau percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, berarti Roh Kudus sudah bersama-sama dengan saudara. Tidak perlu juga kita secara khusus setiap hari berdoa, Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus. Akhirnya nanti nama Yesus dilupakan. Itu bukan maksud Roh Kudus dikirimkan. Tujuan Roh Kudus dikirimkan adalah supaya apa? Nama Yesus ditinggikan. Ya. Jadi kalau terlalu banyak bicara Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus, semua Roh Kudus, akhirnya nama Yesus tidak disebut lagi. Keselamatan bukan dalam nama Bapa. Kaget mungkin. Iya betul. Tidak ada orang percaya, tidak ada orang diselamatkan karena nama Bapa. Tidak ada orang diselamatkan karena nama Roh Kudus. Tapi Alkitab berkata, orang diselamatkan karena nama Yesus. Di bawah kolong langit ini, kata Petrus, tidak ada satu nama lain di mana orang boleh diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa tidak merasa sesuatu hal yang ganjil dan aneh dan merupakan penghinaan terhadap Bapa, tidak. Roh Kudus juga tidak merasa itu sebagai sesuatu hal yang ganjil dan penghinaan terhadap Roh Kudus. Memang karya Trinitas dalam hal keselamatan, untuk orang dapat diselamatkan itu hanya melalui Sang Anak, yaitu Yesus Kristus. Ketika nama Yesus tidak ditinggikan, tidak ada keselamatan. Ya, jadi jangan menginjili orang percaya kepada Bapa, selamat, tidak selamat. Percaya kepada Roh Kudus, percaya, tidak selamat. Percaya kepada Yesus Kristus, itu baru selamat. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Jadi jangan mimpi kita masuk surga, jangan mimpi kita dapat bertemu Bapa, jangan mimpi kita dapat dihuni oleh Roh Kudus kalau tidak melalui Yesus. Satu-satunya agen, satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus. Maka dalam kehidupan kita, mari kita terus meninggikan nama Yesus. Di khotbah-khotbah, tinggikan nama Tuhan Yesus. Ketika kita meninggikan nama Tuhan Yesus, kita sudah meninggikan Allah Tritunggal. Kita sudah meninggikan nama Bapa, dan kita sudah meninggikan Roh Kudus. Tidak usah takut saudara. Jadi jangan tiru gereja karismatik tertentu. Setiap kali khotbah hanya Roh Kudus. Pujian pun Roh Kudus. Nama Yesus dilupakan. Itu salah itu. Para rasul tidak demikian. Para rasul itu selalu meninggikan nama Yesus. Ya. Dan kenapa mereka meninggikan nama Yesus? Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Ketika meninggikan nama Yesus, lalu kemudian kita dibawa kepada siapa? Kepada Bapa. Pekerjaan Allah Trinitas seperti itu saudara ya. Jadi kita kembali di sini melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu adalah apa? Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen ya. Dia adalah roh kebenaran yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran ya. Kebenaran Kristus ya. Dikatakan di sini dunia tidak dapat menerima Dia. Mereka tidak percaya kepada Yesus, maka mereka tidak mungkin menerima Roh Kudus ya. Walaupun Roh Kudus hadir secara umum dalam kehidupan mereka.
Sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia, ya. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita mengenal Roh Kudus dan diam di dalam diri kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan orang tidak percaya, mereka tidak mungkin mengenal Roh Kudus, tidak mungkin mereka menerima Roh Kudus. Dalam pengertian menerima maksudnya mereka mau terima, walaupun Roh Kudus hadir secara umum di dalam kehidupan mereka. Itu perbedaannya ya antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Kalau kita kehadirannya khusus dan kita sadar itu, kita bersekutu dengan Allah ya di dalam atau seturut dengan pekerjaan Roh Kudus ya. Kita meninggikan nama Yesus karena pekerjaan Roh Kudus. Kita sadar itu. Tapi kalau orang-orang tidak percaya, Roh Kudus hadir secara umum dalam kehidupan mereka, tapi mereka tidak sadar. Bahkan mereka menolak Yesus, dan itu berarti bahwa mereka juga menolak Roh Kudus. Ya. Lalu yang terakhir sekarang, saudara, pekerjaan Roh Kudus di dalam hal memberikan kepada kita orang-orang percaya keberanian di dalam melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Saya akan membuka satu bagian Alkitab sekarang dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama ya. Lalu nanti ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, lalu nanti ayat yang ke-14. Ayat 2 dikatakan pasal 2 ayat 1 ya sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Saya tidak membahas mengenai mereka berkata-kata dalam bahasa lain ya, yang secara salah kaprah ditafsirkan sebagai bahasa roh ala karismatik, yaitu sikira beraba-raba dan lain sebagainya ya saudara ya. Saya tidak bahas itu di sini, tapi yang menjadi fokus kita adalah maka penuhlah mereka dan Roh Kudus. Jadi para rasul dan orang-orang percaya yang menunggu di Yerusalem, menunggu selama berapa hari? 10 hari. Yesus terangkat ke sorga, lalu mereka menunggu 10 hari turunnya atau datangnya Roh Kudus dalam pengertian khusus yang saya sudah jelaskan tadi. Ketika Roh Kudus turun, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan akibat kepenuhan mereka dengan Roh Kudus adalah apa? Keberanian memberitakan Injil. Kalau saudara membaca ayat yang ke-14, di situ dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini, dan seterusnya. Saudara-saudara, waktu Roh Kudus turun, orang-orang percaya itu hanya sedikit saja. Sedikit sekali, mungkin hanya 100 lebih orang. Ya. Sedangkan pada saat itu saudara, itu bertepatan dengan hari raya Pondok Daun dan juga hari raya panen Yahudi. Itu bertepatan dengan itu, dan semua orang Yahudi di bawah kolong langit ya, itu berkumpul di Yerusalem. Orang Yahudi, bukan orang Kristen, berkumpul di situ saudara. Dan saudara tahu siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Orang Yahudi. Pemuka-pemuka agama Yahudi, imam-imam Yahudi. Mereka membenci Yesus dan mereka menyalibkan Yesus. Dan karena mereka benci Yesus, mereka juga benci dengan para rasul, para murid. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, orang-orang yang membenci para rasul dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang berkumpul di Yerusalem karena ada hari raya Pondok Daun dan juga ada hari raya panen Yahudi. Mereka berkumpul dari segala bangsa. Nanti kalau saudara membaca itu ada orang dari Media, Persia ya, Elam ya, Kapadokia, dari Mesir ya, dari Ethiopia, dari segala macam tempat ya. Bahkan dari Arab itu ada ya, orang-orang Yahudi saudara. Mereka menjadi Yahudi karena mereka dibaptis masuk ke dalam agama Yudaism ya.
yang dipercaya Yahudi. Mereka bukan orang Israel maksudnya, tapi mereka percaya kepada imannya orang Yahudi. Ada baptisan namanya baptisan proselit ya, untuk masuk ke dalam orang Yahudi, menjadi orang Yahudi ya. Nah, mereka berkumpul saudara. Dalam situasi seperti itu saudara, keberanian macam apa yang dimiliki oleh Petrus? Katakanlah kalau kita ini ya, berkumpul di satu tempat. Lalu saudara bilang, mari kita dirikan satu mimbar untuk Pak Pendeta di sini, agar Pak Pendeta berkhotbah kepada kita di sini. Tapi di sekitar kita ada ratusan ribu orang-orang dari pihak sebelah. Ratusan ribu begitu. Kira-kira keberanian macam apa yang saya butuhkan untuk bisa berdiri dan khotbah di situ? Itu keberanian yang besar sekali saudara. Harus raksasa keberanian. Kalau tidak mungkin bisa khotbah. Situasinya sama seperti itu ketika Petrus berdiri. Mereka hanya segelintir kecil orang percaya kepada Tuhan Yesus yang dimusuhi orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi Petrus ketika penuh dan Roh Kudus, lalu dia berdiri dan berani, dan dia lantang, dia berkata apa? Ya, dia berkata apa di sini saudara? Hai kamu orang Yahudi, berani sekali ya. Hai kamu orang Yahudi. Ya. Bagaimana kalau dalam konteks Indonesia saya berbicara seperti itu? Hai kamu orang, ya gitu ya. Habis saya saudara, habis itu pasti habis. Petrus berani seperti itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, ada keberanian untuk bersaksi. Bukan hanya keberanian untuk memberitakan Injil, bukan hanya keberanian untuk bersaksi, tapi juga ada keberanian untuk berdiri menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Kalau di tempat pekerjaan, orang lain, enggak apa-apalah Pak. Jangan terlalu lurus, jangan terlalu jujur. Saya pernah dulu waktu mau izin, saya menyewa satu tempat saudara, mau merintis pelayanan yayasan saya GKKR. Minta izin di RT, RT-nya malah pihak sebelah yang alirannya cukup keras ya saudara ya. Tapi dia malah senang ya. Oh enggak apa-apa, kan bukan gereja kan? Bukan Pak, ini cuma kantor untuk yayasan saya. Oh enggak apa-apa, saya dukung kan. Dari aliran yang lebih keras. Lalu kemudian pergi ke RW-nya. RW-nya ini dari aliran yang sebetulnya itu sangat friendly ya, sangat moderat. Ternyata dia keras saudara. Dia bilang, nggak bisa Pak, langsung urus saja di di pengadilan atau apa begitu ya. Kalau dari RT RW nggak bisa, bagaimana saya bisa ini Pak? Lagi pula ini kan bukan gereja Pak, ini cuma kantor. Saya juga nggak ngumpulkan orang di sini ya. Cuma hanya beberapa orang saja, mungkin nanti teman-teman kita datang diskusi di sini apa ya. Dia bilang nggak bisa. Lalu bagaimana caranya saya Pak untuk bisa saya pasang pelang nanti di depan itu? Dia bilang, Pak jangan lurus-lurus saja. Dia bilang jangan lurus-lurus saja. Nah itu maksudnya apa dia itu? Kamu nyogok nggak apa-apa, biar bisa itu kan, itu maksudnya saudara. Ya. Jadi orang-orang ini saudara sulit untuk lurus. Nah, kalau kita orang Kristen bekerja di situasi seperti itu, di tengah-tengah lingkungan yang nggak mau lurus-lurus saja ya, yang mau belat-belit ya, bengkak-bengkok begitu ya saudara, berani tidak berdiri, saya tidak mau. Ketika saudara berani berdiri di tengah lingkungan seperti itu dan berkata, saya mau lurus, saya nggak mau ikut-ikutan. Kalau kamu mau korupsi silakan, kamu mau nyogok-nyogok silakan, saya mau lurus. Itu pekerjaan Roh Kudus, pasti pekerjaan Roh Kudus. Ini bukti bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukti orang dipenuhi Roh Kudus bukan bisa bahasa sikir, raba-raba, sandalawas, bukan. Kelepak-kelepak, gemetar-gemetar, bukan. Ya, sampai guling-guling di lantai, bukan. Itu bukti kepenuhan setan itu. Tapi bukti kepenuhan Roh Kudus ketika lingkungan saudara korup, saudara berani berkata, saya tidak korupsi, saya mau lurus. Silakan Anda korupsi, tapi kamu dipecat nanti ya, silakan aja. Berani tidak saudara? Ini caranya ya, bukan caranya. Ini bukti orang dipenuhi Roh Kudus. Berani untuk bersaksi bagi iman kita. Bukan hanya berani memberitakan Injil, bukan hanya berani untuk menyatakan kebenaran saudara, tapi berani untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan yang bengkok dan tidak lurus.
ketika orang-orang terbiasa di dalam hal menikahkan anak, tapi yang didahulukan bukan pernikahan yang suci di gereja, tapi adat istiadat yang didahulukan. Dan ketika adat istiadat sudah jalan, dianggap sudah suami istri walaupun belum resmi dinikahkan di gereja. Ya. Itu di wilayah-wilayah di Indonesia ini banyak yang seperti itu, saudara. Lebih mengutamakan adat istiadat. Pokoknya kalau sudah sah secara adat istiadat, ya sudah, nanti gereja menyusul aja. Tapi di lingkungan seperti itu, saudara berani tidak mengatakan, tidak, saya mau mengutamakan Tuhan. Nikah gereja dulu. Setelah itu baru ini, boleh kumpul sama-sama. Ya, jadi saudara memang sulit. Tapi kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Dan jangan terlalu takut ya. Kalau saya begini nanti pasti dibenci orang ya. Saya berani sekali berbicara di media sosial, saudara. Saya juga berani berdebat dengan pihak siapa saja, saudara. Ya, bahkan dalam kalangan Kristen sendiri, di luar Kristen, ya, saudara. Ini nanti akhir Juni ada perdebatan lagi di Kota Bandung, ya. Mudah-mudahan saudara ikut nonton nanti ya. Perdebatan dan pihak sebelah, ya. Topiknya itu apakah Yesus itu Muslim, ya. Menarik sekali ini topiknya. Silakan nonton nanti, saudara. Nah, saudara. Tentu saja dalam situasi seperti ini saya sadar sekali banyak haters ya. Haters itu orang yang membenci, yang memaki-maki tanpa alasan padahal tidak kenal saya, mulai memaki-maki. Ya ada yang bilang dia sudah kurus TBC, apa macam-macam lah ya fitnahannya itu, saudara. Dulu bahkan ada yang bilang dia punya selingkuhan gitu ya, aneh sekali ya. Tidak kenal saya tapi bilang punya selingkuhan, dari mana itu ya? Memaki-maki. Tapi pada saat yang sama juga yang mensupport, yang bergembira bersama-sama dengan saya sangat banyak. Jadi tidak usah takut, saudara. Kalau saya ikut Yesus jujur, lurus, saya kehilangan semua teman. Enggak tentu seperti itu. Terus terang, saya punya banyak teman. Saya punya banyak orang yang mendukung. Saya punya banyak orang yang bergembira karena pelayanan saya. Jadi banyak musuh, tapi juga banyak teman. Kan ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Tinggalkan segala sesuatu. Tapi pada hari ini juga, dan seterusnya ini saya parafrase ya, kamu akan mendapatkan apa? Bapak, ibu, saudara-saudara, dan segala sesuatu. Ada kan? Siapa mereka? Orang-orang yang percaya sama seperti kita. Dan kita bukan sendiri, saudara. Jangan pernah kita menjadi orang Kristen yang minder sekali. Hanya aku yang percaya Tuhan Yesus di sini. Ya, saya hanya sendiri. Tidak. Orang-orang percaya yang sama dengan kita itu ada banyak. Kita saling mendukung, saling menasihati, saling membangun satu dan yang lainnya. Jadi tidak usah minder. Yang pernah minder itu Elia ya. Sudah berjuang keras ya dan gagah perkasa membunuh nabi-nabi Baal ya. Ketika mereka bertanding di Gunung Karmel ya. Siapa yang mengirimkan api dialah Tuhan yang sejati. Nabi-nabi Baal dikasih kesempatan duluan, mereka nari-nari sampai siang, teriak-teriak sampai toreh-toreh badan mereka. Lalu kemudian Elia mengejek-ejek mereka. Ya. Panggil lebih keras, mungkin Tuhanmu lagi tidur ya. Mungkin Tuhanmu lagi menghadiri pesta pernikahan. Ini kalau saya parafrase ya, saya pakai bahasa kita sehari-hari ya. Mungkin dia lagi ke toilet ya. Lagi buang air besar di sana. Panggil lebih keras. Lalu mereka panggil lebih keras sampai toreh-toreh badan mereka. Tapi karena Tuhan mereka adalah Tuhan palsu, Baal itu palsu, nggak ada api. Menjelang sore hari Elia naik. Dia kemudian membuat sesuatu yang nyeleneh sekali, aneh sekali. Perhatikan, itu kan musim kemarau panjang, nggak ada air. Tapi dia minta gali parit, isi penuh dengan air. Bayangkan ya, itu nyeleneh ya. Air kan untuk minum kan bagus sebetulnya. Kan disimpan untuk minum buat keperluan kan bagus ya. Ini musim kemarau, musim kering. Dia bilang isi parit-parit yang sudah digali itu dan air penuh. Lalu diisi dan penuh. Kayu-kayunya semua itu kena air semua. Bahkan korbannya juga. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dengan api. Seluruh air itu dijilat habis. Seluruh persembahan dijilat habis. Kering semuanya. Tuhan menjawab dengan sangat-sangat luar biasa, saudara. Nah, kenapa
Elia berani sekali membuang-buang air seperti itu untuk menunjukkan kepada nabi-nabi Baal dan orang-orang Israel yang percaya kepada Baal yang palsu itu. Kamu lihat, Tuhan sejati tidak bisa dihalangi oleh air. Api itu kan halangannya kan air ya. Api kalau siram air pasti mati. Tapi api dari Tuhan yang sejati enggak, air pun enggak bisa matikan, enggak bisa hentikan. Lalu kemudian saudara dijilat habis. Dan yang kedua, itu merupakan iman Elia bahwa setelah ini pasti ada hujan. Jadi nggak usah merasa rugi membuang air di sini untuk kemuliaan Tuhan. Setelah ini ada hujan, dan betul setelah itu ada hujan. Nah, setelah dia melakukan satu perjuangan yang sangat perkasa luar biasa seperti itu, saudara, kemudian Isabel itu yang menyembah Baal ya, istri daripada Raja Ahab, ratu yang jahat, mulai merencanakan untuk membunuh Elia. Elia kok malah ketakutan ya. Ketakutan lalu melarikan diri. Lalu berkata, biarlah saya mati saja Tuhan. Hanya aku sendiri katanya. Nah, itu maksud saya, kita orang Kristen tidak boleh seperti itu. Ya, ada banyak teman, ada banyak saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh berikut Tuhan dan lurus, percayalah, pasti ada teman. Pasti ada saudara-saudara yang bersama-sama dengan kita, berada dalam kebenaran yang sama, berjuang dengan cara yang sama. Jadi menjadi orang Kristen tidak perlu minder, tidak perlu takut. Tuhan sudah sediakan semuanya. Amin, saudara. Atau merasa ragu, merasa takut? Ini rahasia kecil aja. Saudara takut setengah mati sekarang ya, takut mati ya, pada akhirnya akan mati juga. Ya, betul atau tidak? Orang yang justru takut mati itu saudara, itu yang mungkin cepat mati. Ada satu cerita dari teman saya. Seseorang yang sehat sekali, sangat sehat. Lalu ada temannya yang lain check up lengkap ke dokter. Lalu ketahuan penyakitnya, lalu diobati penyakitnya. Lalu dia sarankan kepada teman yang sehat tadi ini, kamu coba check up. Oh enggak, saya sehat, kok sehat sekali. Cobalah check up, siapa tahu ada masalah. Akhirnya dia ikuti saran temannya itu. Lalu dia check up, sebetulnya nggak ada masalah ke sana. Cuma ada sedikit apa di paru-parunya gitu. Dan itu tidak bahaya sama sekali. Tapi yang sedikit di paru-parunya itu dipikir terus. Dipikirkan siang malam, tidur di bawah pikiran. Akhirnya sakit benaran dan mati. Orang takut mati, saudara, mungkin lebih cepat mati. Ya. Tapi orang yang tidak takut mati karena melakukan kehendak Tuhan, kadang-kadang diberi umur yang sangat panjang sekali oleh Tuhan. Jadi kalau begitu mau takut atau tidak takut? Lebih baik tidak takut ya saudara. Karena tetap sama saja. Ujung-ujungnya semua orang akan mati. Tapi puji Tuhan, kita mati di dalam Yesus Kristus. Dan ada kebahagiaan kekal bersama Kristus nanti di dalam langit dan bumi yang baru. Biarlah kita pulang dari tempat ini dengan semangat seperti ini saudara. Dan biarlah Roh Kudus selalu menyertai kita dalam keseharian kita menjadi saksi Kristus yang berani di mana saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang kami sudah bicarakan mengenai pekerjaan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi orang-orang percaya yang selalu hidup di dalam firman-Mu. Karena kami tahu Roh Kudus selalu berkarya dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang sudah mengaplikasikan keselamatan itu kepada kami. Roh Kudus yang sama yang memimpin kehidupan kami sampai seterusnya. Dan Roh Kudus yang sama yang memberikan keberanian kepada kami untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi saksi Yesus Kristus selama kami hidup di dalam dunia ini. Biarlah kami tidak takut apapun, karena kami tahu tempat kami bersandar adalah batu karang yang teguh. Tempat kami bersandar adalah Yesus Kristus yang mengendalikan segala sesuatu, yang mengontrol segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, menguasai seluruh alam semesta, menguasai seluruh kerajaan, menguasai seluruh apa yang ada di dalam alam semesta ini. Biarlah kami hidup dengan spirit dan semangat seperti ini. Dan akhirnya kami menjadi orang Kristen yang selalu bersuka cita, selalu berbahagia dan selalu bersemangat dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita akan masuk ke dalam persembahan ya. Mari kita memberikan persembahan dan kita menyanyikan pujian dari buku Gereja GGRI 225. Sambil memberikan persembahan. Sebentar ya. Pujian nomor 225 ya. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau daya agung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait kedua. Beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau disambung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait ketiga. Pandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiap berperi. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan ya kagum oleh kasih-Nya. Silakan Bapak Parjo berdoa untuk persembahan. Kami yang dari kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan terima kasih ya Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu yang indah. Kami juga berdoa untuk persembahan ini Tuhan, Engkau urapi, Engkau sucikan, agar bermanfaat untuk perkembangan gereja-Mu tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Guru Injil Jeffrinto untuk membacakan formulir. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan formulir perayaan perjamuan malam kudus yang berbunyi demikian.
Ketetapan sidang jemaat Tuhan kita Yesus Kristus. Ketetapan tentang perjamuan malam kudus tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 yang bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Hal menguji diri. Agar perayaan perjamuan malam Kristus memberi kekuatan iman kepada kita, haruslah kita menguji diri kita menurut Alkitab. Dalam hal itu setiap orang harus mengenangkan dosa-dosa dan kutuknya, sehingga ia membenci akan dirinya sendiri dan merendahkan diri di hadapan Allah. Selanjutnya setiap orang yang harus menguji dirinya sendiri, entah ia percaya akan perjanjian Allah yang tetap, yaitu bahwa segala dosanya sudah diampuni hanya karena penderitaan dan kematian Yesus Kristus, dan bahwa kebenaran Kristus yang sempurna telah diperhitungkan dan dianugerahkan kepadanya. Akhirnya setiap orang harus bertanyakan dirinya sendiri, entah ia rela dari sekarang ini dengan seluruh kehidupannya melayani Allah, Tuhan itu, dengan sikap yang bersyukur kepadanya. Lagi pula ia harus menguji dirinya, entah ia sungguh membuang segala benci dan dengki, dan bermaksud dengan sungguh-sungguh hendak hidup dalam kasih sejahtera bersama sesamanya manusia. Undangan dan nasihat. Segala orang yang sudah menguji dirinya sendiri sedemikian dan yang oleh anugerah Roh Kudus berduka cita karena dosanya, serta ingin melawan ketidakpercayaan dan ingin hidup mentaati segala hukum Allah, tentu akan diterima Allah dalam kasih karunia-Nya sebagai tamu pada meja anaknya Yesus Kristus. Mereka boleh memastikan bahwa tiada dosa atau kelemahan yang melawan kehendak mereka yang tersisa di dalam mereka, menjadi hambatan bagi Allah akan menerima mereka dalam kasih karunia dan memberikan mereka bagian daripada makanan dan minuman surgawi ini. Tetapi kepada setiap orang yang tidak tahu berduka cita karena kejahatannya dan yang tidak mau bertobat dari dosa itu, kami beritakan bahwa tidak ada bagian kerajaan surga untuk dia. Dan kami nasihati orang itu supaya dia menjauhkan dirinya dari meja perjamuan, supaya hukumannya jangan bertambah berat lagi. Peringatan akan Kristus. Kristus sudah berpesan supaya kita melakukan perjamuannya menjadi peringatan akan Dia. Oleh sebab itu kita ingat bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sudah diutus Bapanya ke dalam dunia ini, bahwa Ia telah menjadi daging darah kita, bahwa Ia sudah menggantikan kita menanggung murka Allah dengan penderitaan dari awal hingga akhir hidupnya. Kita ingat pula bahwa beban dosa kita dan murka Allah telah memeras keringat darahnya di dalam taman Getsemani, di mana Dia dibelenggu supaya kita mendapat kemerdekaan. Bahwa Dia sudah dihukum mati walaupun Ia tidak bersalah, supaya kita akan dibebaskan oleh pengadilan Allah. Bahwa tubuhnya yang menaruh berkat itu dibiarkannya dipaku di kayu salib, dan Ia telah mengangkat beban kutuk daripada kita, dimuatkannya atas dirinya sendiri, supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia sudah ditinggalkan oleh Allah supaya kita tiada akan ditinggalkannya. Pada akhirnya kita ingat bahwa perjanjian baru itu sudah disahkan untuk selama-lamanya dengan kematian dan penumpahan darahnya, tatkala Ia berseru, "Sudah selesai." Kepastian penghiburan. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan ini, kita mendapat tanda dan meterai yang pasti, yang menjaminkan kasih dan setia Kristus kepada kita.
Sebab untuk kita Ia sudah menyerahkan tubuhnya disalibkan dan darahnya sudah tertumpah, supaya jiwa kita yang lapar dan haus ini dikenyangkan oleh tubuh dan darah itu, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Hal ini sama pasti seperti kepada setiap orang daripada kita diberi roti ini dan cawan ini, dan kita memakan dan meminumnya menjadi peringatan akan Dia. Persekutuan. Oleh penderitaan dan kematiannya, Kristus juga memperoleh Roh Kudus yang menghidupkan bagi kita. Oleh Roh Kudus Ia mengerjakan supaya kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus, sehingga kita menerima bagian daripada segala hartanya. Oleh Roh Kudus yang sama, Ia mengaruniakan juga persekutuan antar sesama sendiri dalam kasih persaudaraan sebagai anggota daripada satu tubuh. Karena Rasul Paulus berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Oleh sebab itu kita semua yang oleh karena iman disatukan dengan Kristus haruslah menjadi satu tubuh, karena Kristus telah mengasihi kita dengan kasih yang utama, dan hal penyatuan itu haruslah kita nyatakan dalam perkataan dan perbuatan. Penantian kedatangan Kristus. Kristus telah berpesan juga supaya kita merayakan perjamuannya sampai Ia datang. Waktu kita duduk di meja Kristus, kita mulai mengalami kelimpahan sukacita yang akan dikaruniakannya kepada kita kelak kemudian. Demikianlah perjamuan malam kudus menyebabkan kita makin lebih menantikan kedatangannya yang mulia, dan perjamuan kawin anak domba, di mana kita akan minum air anggur bersama dengan Dia dengan cara yang baru dalam kerajaan Bapanya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba mulai datang. Mari kita semua berdoa kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Ya Allah Bapa kami yang berbelas kasihan, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati, sebab rahmat-Mu tidak terbatas. Engkau sudah menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu menjadi kurban untuk dosa kami, serta menjadi makanan dan minuman surga. Kami berdoa supaya dengan perjamuan ini Engkau mengaruniakan kerelaan hati oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami makin lama makin lebih menyerahkan diri kami dengan iman kepada anak-Mu Yesus Kristus. Karuniakanlah kiranya supaya kami dikenyangkan dengan Dia, yaitu roti surga itu, supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi di dalam Kristus dan Dia di dalam kami. Kuatkanlah kami kiranya dalam persekutuan perjanjian baru itu, yang sudah disahkan oleh darah Kristus, supaya kami tidak bimbang melainkan percaya bahwa Engkaulah Bapa kami sampai kekal, yang penyayang, yang sekali-kali tidak akan menghitung dosa kami dan memelihara kami dengan segala keperluan tubuh serta jiwa sebagai anak-Mu dan waris-Mu yang kekasih. Karuniakanlah anugerah-Mu juga supaya kami dapat mengangkat salib kami dengan sukacita dan menyangkal diri serta mengakui juru selamat kami. Ajarilah kami supaya kami tahu mengangkat muka di dalam segala penderitaan, serta menantikan Tuhan kami Yesus Kristus dari surga, sebab kami percaya bahwa Dia akan menjadi tubuh kami yang hina ini, sama dengan tubuhnya sendiri yang mulia itu, dan mengangkat kami kepadanya untuk selama-lamanya. Amin. Agar supaya kita dikenyangkan dengan roti surga yang sungguh, yaitu Yesus Kristus, hendaklah kita tidak hanya melihat tanda roti dan anggur saja, tetapi haruslah kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, yaitu pembela kita, yang duduk di sebelah kanan Bapanya di sorga. Marilah kita percaya dan sungguh bahwa oleh pekerjaan Roh Kudus, pasti kita dikenyangkan dengan tubuhnya dan darahnya, yaitu sama pasti dengan kenyataan ketika kita makan roti dan minum air anggur ini menjadi peringatan akan Dia.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dipecahkan menjadi kurban pengampunan yang sempurna daripada segala dosa kita. Sambil roti dibagikan, kita akan menyanyikan salibnya, bawalah aku dekat ke salibmu. Bait kedua. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan, sinarilah hatiku dengan salibnya, 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 selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh Mari kita makan. Cawan pengucapan syukur ini, dengannya kita mengucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah sekalian daripadanya. Ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus yang tak ternilai harganya itu telah ditumpahkan menjadi kurban perdamaian segala dosa kita. Mari kita minum. Mari kita kembali menyanyikan pujian tadi, bait kedua dan bait ketiga. Imanku yang
salibnya selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Bait ketiga. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selamanya aku hidup, ku mau taat padamu. Salibnya, 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 selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan kita, setelah kita dikenyangkan Tuhan di mejanya, marilah kita bersyukur dan memuji namanya sambil berkata dalam hati kita masing-masing, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, yang tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian Ia mengasihi kita bahwa Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia? Kalau Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkannya oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oleh sebab itu akan saya puji Tuhan baik dengan mulut maupun dengan hati dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur sebab karena rahmat-Mu yang tidak terbatas, Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal menjadi pengantara kami dan kurban perdamaian karena dosa-dosa kami, serta makanan dan minuman hidup yang kekal. Kami memuji nama-Mu sebab Engkau sudah mengaruniakan kami iman yang benar untuk menerima kekayaan Kristus. Dan kami sudah makan dan minum pada perjamuan kudus supaya iman kami bertambah kuat menurut peraturan anak-Mu sendiri. Demikianlah kami mohon kiranya Roh Kudus mengerjakan buah-buah perjamuan ini, sehingga kami boleh bertambah kuat dalam iman yang benar dan dalam persekutuan dan Kristus. Kami mohon semuanya ini dalam nama anak-Mu yang kekasih Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam doa kita sekali lagi menaikkan pujian dari pujian GGRI 155, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Bait kedua, ku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Bait ketiga, ku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh makan dan minum di meja perjamuan malam kudus pada hari ini. Kami bersyukur atas semua ini karena perlindungan Tuhan, sehingga semua perayaan ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan, dan melalui firman-Mu yang telah kami dengar, kami boleh terus diarahkan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati kami, dalam diri kami sebagai orang yang percaya. Biarlah kami semua hidup oleh buah-buah roh, dan biarlah kami semua terus mengaku, terus memberitakan Injil Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, biarlah semua perayaan perjamuan malam kudus boleh mengingatkan kami bagaimana Kristus menderita, mati, berkorban diri dengan begitu rela di dalam perendahan dirinya. Biarlah kami semua terus mengingat ini, terus mengimani ini, dan sambil menanti kedatangan Kristus kembali dengan sukacita, dengan penuh kerinduan, kami terus memuji Tuhan sampai kedatangan itu. Dan biarlah kami makin teguh, biarlah kami makin melimpah di dalam iman, di dalam sukacita dan pengharapan kepada Kristus Yesus. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, pada hari ini, di mana kami boleh menikmati semua anugerah Tuhan di hari-hari yang telah kami lewati. Pada tanggal 26 Mei, kami boleh merayakan ulang tahun gereja. Hari ini kami boleh merayakannya, dan ini tahun ke-6 bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati kami, memberkati gereja ini menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam dunia yang terus memberitakan Kristus di dalam seluruh kesempurnaan pengorbanannya, di dalam seluruh kesempurnaan tebusannya bagi kami orang-orang pilihannya. Bapa di sorga, berkati gereja ini untuk terus bertumbuh, berkembang, dan jemaat Tuhan di tempat ini makin diberkati di dalam iman yang kokoh, di dalam pengharapan yang besar, di dalam kasih yang sempurna, kasih Kristus yang terus memperkokoh persekutuan daripada gereja ini. Berkati seluruh pergumulan dan rencana gereja. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dengan roh dan firman-Mu, dan kami berjalan lurus, berjalan di jalan-Mu yang benar, tanpa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan nama Tuhan terus diagungkan melalui gereja ini. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu di dalam seluruh keadaan mereka, iman mereka, pekerjaan mereka, rencana mereka, dan masa depan anak-anak muda. Tuhan berkati. Biarlah kami semua terus menaruh harapan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, untuk menikmati hidup yang penuh godaan dan tawaran
yang mengerikan dari dunia ini. Biarlah kami terus hidup dengan benar, hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, kami akan melanjutkan acara kami, acara ulang tahun pada hari ini. Tuhan yang memimpin terus kegiatan ini sampai akhirnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua berdiri, kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berkata, aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan pujian doksologi kita. Tuhan Allahmu pujilah, hai kamu para hamba-Nya, yang sampai larut malam terus berbakti dalam bait kudus. Tanganmu kamu angkatlah, terarah kehadiratnya. Pujilah Tuhan Allahmu dengan harapan yang teguh. Kiranya ahli semesta menaruh dari tatanya ke atas segenap jemaat. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh selesai.